Basic Kings of Stanza. Setelah Anda memahami bermacam-macam bentuk kalimat, antara lain simple compound, kompleks, dan compound. Kompleks stanza berikut akan dibahas lebih lanjut kalimat dalam penggunaannya sebagai sarana komunikasi sehari-hari sebagaimana telah dijelaskan secara praktis pada clue 1. Apa yang telah dicontohkan pada clue 1 adalah kalimat dalam bentuk deklaratif yang merupakan bentuk kalimat dengan fungsi utama menyampaikan pesan atau informasi berupa cerita atau berita. Kita masih memiliki beberapa jenis kalimat lain dengan fungsi berbeda tentunya. Untuk lebih jelasnya berikut pembahasannya secara praktis. A. Demonstrative sentence adalah kalimat berita atau kalimat pernyataan yang berisi suatu pernyataan, pesan, informasi, atau cerita semata-mata. Kalimat tersebut dapat berbentuk kalimat positif atau kalimat negatif, kalimat aktif atau kalimat pasif. Kalimat juga dapat berbentuk simple sentence, compound sentence, complex sentence, atau compound complex sentence. Semua contoh kalimat dalam bermacam-macam bentuk kalimat tersebut termasuk declarative sentence. Pada contoh teks berikut digunakan bentuk declarative sentence, positif, negatif, aktif, dan pasif, simple, compound, and complex. Lihatlah analisis berikut ini. Bagian anak kalimat berada di dalam kotak adalah adjective clause dan adverbial clause, sedangkan predikat dicetak tebal. Kata kerja pasif dicetak tebal dan di garis bawah, sedangkan conjunction dicetak miring dan garis bawah. Berikut contoh teks lain yang menggunakan bentuk declarative sentence. Teks berikut berisi informasi tentang lokasi the main post office. Jika dilihat dari segi genre, teks berikut termasuk the description. Teks ini dibuat oleh seseorang yang dipastikan sudah mengenal lokasi kantor pos dengan baik dan diperuntukkan kepada siapa saja yang ingin menggunakan jasa layanan kamar kantor pos tersebut. Perhatikan analisa berikut. Bagian anak kalimat yang berada di dalam kotak adalah adjective clause, noun clause, atau adverbial clause, sedangkan bagian predikat dicetak tebal, kalimat possessive dicetak tebal garis bawah, conjunction dicetak miring dan garis bawah. Kesimpulan makna atau pesan yang terkandung di dalam direct sentence adalah sekedar menyampaikan informasi atau pengetahuan umum. Penggunaan tenses yang tepat sangat berpengaruh terhadap makna pesan yang disampaikan. Setiap kalimat selalu diawali dengan huruf kapital dan diakhiri dengan tanda titik. B. Question sentence adalah kalimat tanya atau kalimat yang berisi suatu pertanyaan. Kita akan menggunakan kalimat jenis ini jika kita ingin menanyakan atau meminta suatu informasi atau hal-hal penting lainnya sesuai dengan penggunaan kata tanya dan penggunaan tenses yang tepat. Question sentence dibedakan menjadi dua. Yang ke satu yaitu yes atau no questions. Yang kedua question. C. Imperative sentence. Imperative sentence adalah satu kalimat berisi suatu ekspresi perintah biasa yang mengandung permintaan terhadap seseorang untuk melakukan atau tidak melakukan suatu hal. Oleh karena itu, jika Anda ingin menyampaikan pesan berupa perintah atau permintaan kepada seseorang agar melakukan suatu hal, menggunakanlah imperative sentence. Imperative sentence dapat dikelompokkan menjadi tiga: kalimat perintah, kalimat permohonan, kalimat larangan. Yang satu, komen, merupakan bentuk kalimat yang berisi perintah kepada seseorang untuk melakukan suatu sesuai dengan pesan yang tertuang pada kata kerjanya. Komen berupa A. Komen berupa kata kerja. Jika perintah berupa kata kerja, maka
Kata tersebut diletakkan pada awal kalimat tambahan please agar makna kedengaran lebih sopan. Di dalam bahasa Indonesia, kata tersebut diterjemahkan telah. Berikut teks yang berisi sesuai perintah atau ditunjukkan kepada seseorang yang ingin mencari suatu lokasi kata kerja yang merupakan predikat diletakkan pada awal kalimat dan dicetak tebal. Berikut teks yang berisi pertunjukan bagaimana Anda bisa membuat beef sate. B. Komen berupa kata sifat atau kata benda. Jika perintah berupa kata sifat atau kata benda, letakkan pada awal kalimat. Dapat juga ditambahkan please agar makna perintah kedengaran lebih sopan. Berikut teks yang berisi suatu nasihat kepada Anda jika Anda ingin menjadi sesosok idaman. Kedua, request, permohonan atau permintaan. Request adalah kalimat yang berisi suatu pesan permohonan kepada seseorang untuk melakukan suatu hal atau aktivitas. Request berbentuk kalimat tanya dengan menggunakan modal yang sangat umum, seperti could you, will you, would you like to, what you mean. Teks berikut berisi beberapa permintaan dari saya untuk diri Anda para pembaca buku ini. 3. Prohibition, larangan, adalah kalimat yang berisi pesan suatu larangan, yaitu perintah agar seseorang tidak melakukan suatu hal atau aktivitas apapun. Bentuk larangan itu, baik larangan berbentuk kata kerja, kata sifat, maupun kata benda. Anda cukup meletakkan don't pada awal kalimat. Berikut teks yang berisi pesan untuk Anda. Lalu D. Exclamatory sentence, kalimat pujian keagungan, adalah bentuk kalimat pujian, sanjungan, atau ungkapan kekaguman atas suatu hal. Kalimat didahului dengan penggunaan what, betapa, atau how, tolonglah. Betapa. Perhatikan bedanya dalam beberapa contoh kalimat berikut ini. Dengan memahami bermacam-macam kalimat sebagaimana telah dijelaskan di atas, Anda dipastikan akan mendapati kesulitan lagi dalam menentukan pilihan kalimat yang tepat untuk digunakan suatu dengan macam pesan yang ingin Anda sampaikan. Pesan bisa berupa informasi atau berita, perintah, pernyataan, larangan, permohonan atas suatu hal untuk dilakukan, atau suatu pesan pujian atas keagungan. Terima kasih.